Yo, Mina! Boruto berada di jurang kematian saat menghadapi Jura. Serangan terakhir Jura benar-benar akan membunuh Boruto. Hanya saja, seketika masa depan kembali berubah. Semua momen itu ada dalam Boruto to Blue Vortex chapter 23. Dan ini adalah versi terjemahan resmi lengkapnya. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Sampul halaman chapter 23 kali ini menampilkan sang pemimpin Shinju, yaitu Jura. Di sampul halaman itu ada sebuah catatan yang berbunyi, amukan monster itu didorong oleh rasa ingin tahu. Sementara judul dari Boruto to Blue Vortex chapter 23 ini adalah orang yang kuat. Di halaman pertama, ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, Mitsuki yang membereskan para Sumeaka seorang diri berkumpul kembali dengan Konohamaru yang mengikuti instruksi Boruto. Chapter kali ini sendiri diawali dari Mitsuki yang saat itu menggunakan Sage modenya terlihat berhasil mengalahkan semua Sumeaka yang dikeluarkan Hidari sebelumnya. Lalu dari kejauhan, Konohamaru berlari ke arah Mitsuki. Konohamaru yang sedang membawa Togedama milik Matsuri berteriak, "Mitsuki, apa kau baik-baik saja?" Mitsuki cukup terkejut mendengarnya. Dia pun menoleh dan menyadari itu adalah Konohamaru. Lalu dia berkata, "Konohamaru Sensei." Setelah itu Mitsuki menceritakan situasi yang dialami oleh timnya. Konohamaru berkata, "Begitu ya, jadi Araya membawa pergi Togedama milik Ryu." Lalu Mitsuki yang mulai menggendong Sarada yang masih tidak sadarkan diri berkata, "Ya, dan dia sekarang menuju lokasi Shinki yang telah dijadikan pohon sambil membawa Yodo." Konohamaru menanggapinya dengan berkata, "Aku turut berduka soal Yodo, tapi untuk menghadapi para Shinju, kita harus siap menghadapi risiko seperti itu. Kalau tahu kita berhasil mendapatkan Togedama, aku yakin Yodo juga akan senang. Tapi Mitsuki, misi kita masih belum selesai." Mendengar itu Mitsuki langsung berkata, "Soal Jiraiya, aku melihat dia terbang ke arah tempat Sensei dan Matsuri bertarung. Jangankan kami, dia bahkan tidak memperdulikan Togedama milik Ryu. Apa yang sebenarnya dia incar?" Setelah itu Konohamaru mulai menceritakan situasi yang terjadi padanya. Dia berkata, "Matsuri hampir membunuhku, tapi Boruto datang menyelamatkanku. Saat itulah Jura muncul. Kurasa dia datang untuk membunuh Boruto. Prioritas utama mereka adalah kematian Boruto. Bahkan Togedama yang seperti nyawarkan mereka sendiri tidak lebih penting dari hal itu." Mendengar itu Mitsuki berkata, "Sensei, ayo kita bergabung dengan Boruto untuk mengalahkan Jura." Tapi saat itu Konohamaru tidak menyetujuinya. Dia berkata, "Jangan, tidak usah. Misi kita hanyalah mengamankan Togedama. Boruto juga mengerti hal itu. Aku bisa kabur tanpa hambatan berkat Boruto yang mengalihkan perhatian Jura." Saat itu Mitsuki masih belum bisa menerimanya. Dia berkata, "Tapi tetap saja." Lalu Konohamaru menjelaskan langkah mereka selanjutnya dengan berkata, "Dengar Mitsuki, tujuan kita adalah titik di mana kita pertama kali berkumpul dengan Araya dan Yodo. Kita akan menuju ke sana." Mitsuki terkejut mendengar itu. Dia tidak mengerti kenapa mereka harus kembali ke sana. Konohamaru menjelaskan dengan berkata, "Ini instruksi Boruto. Kurasa dia punya suatu alasan. Untuk saat ini, kita hanya bisa percaya padanya." Setelah itu beralih ke pertarungan Boruto dan Jura. Boruto terlihat memegangi perutnya yang terluka. Dia berkata di dalam hatinya, "Sial, aku berhasil menghindari titik vital, tapi lukanya dalam. Kerusakannya jauh lebih besar dari yang kuperkirakan." Tanpa diberikan kesempatan untuk sekedar berpikir, Jura langsung menembakkan Bijudama dari mata Rinnegan-nya lagi. Ledakan pun terjadi di lokasi Boruto berdiri, tapi Boruto masih sempat melompat untuk menghindarinya. Boruto mendarat di tebing bebatuan di samping Jura. Jura menatap ke arah Boruto sambil berkata, ternyata benar. Hambatan terbesar serangan Bijudama milikku adalah persiapannya terlalu makan waktu. Tembakan dari jarak super jauh dengan menggunakan model senapan laras panjang atau tembakan dari jarak dekat dengan model senapan laras pendek sepertinya lebih efektif untuk melawan musuh yang seperti ini." Setelah mengatakan itu, Jura langsung meluncur ke arah Boruto lalu menembakkan Bijudama dari jarak dekat. Tapi Boruto masih sempat melompat untuk menghindarinya lagi. Hanya saja setelah itu, Jura melepaskan tembakan Bijudama berturut-turut. Walaupun tetap Boruto masih bisa menghindarinya dengan berbelok. Kemudian Boruto menyiapkan sebuah kunai lalu melemparnya ke arah Jura. Tapi ketika kunai sudah
sudah berada di hadapan Jura, tiba-tiba kunai itu berubah menjadi Boruto. Dan Boruto yang tadi melempar kunai menghilang. Ternyata saat itu Boruto berubah menjadi kunai lalu dilempar oleh Bunshin-nya. Boruto yang kini sudah berada di samping Jura langsung menarik Kusanaginya lalu menebas Jura. Tapi serangan itu tidak berhasil. Bahkan Kusanaginya terlepas dari genggamannya dan terjatuh ke bawah. Memanfaatkan hal itu, Jura langsung mencoba untuk menusuk Boruto menggunakan jari Sumeato-nya. Tapi Boruto menggunakan Hiraishin no Jutsu ke lokasi Kusanaginya yang terjatuh tadi, sehingga dia berhasil menghindari serangan Jura. Lalu Boruto menggenggam Kusanaginya lagi dan langsung menebas kaki kiri Jura, dan kali ini berhasil. Kaki kiri Jura terpotong dan terjatuh. Jura terlihat kesal. Dia berkata, "Oh, boleh juga." Setelah itu terjadi bentrokan serangan antara Kusanagi Boruto dan jari Sumeato Jura. Saat itu tidak ada serangan mereka berdua yang berhasil mengenai target masing-masing. Walaupun begitu, Boruto terlihat cukup kerepotan dan merasa kewalahan. Boruto berkata di dalam hatinya, "Sial, jika itu tenaga, dia lebih unggul." Lalu setelah berpikir seperti itu, tiba-tiba Jura menangkap pergelangan tangan kanan Boruto yang memegang Kusanagi, sehingga Boruto tidak bisa menyerang dan pergi menjauh. Setelah itu Jura bersiap menembakkan Bijudama dari jarak yang sangat dekat, yang saat itu tidak akan mungkin bisa dihindari oleh Boruto yang sedang dalam kondisi ditahan oleh Jura. Tapi walaupun tangannya tidak bisa bergerak, Boruto memanfaatkan jari tangannya yang masih bebas untuk membentuk segel tangan, lalu melepaskan elemen petir Shiden. Petir ungu pun langsung menyambar dan mengalir ke seluruh tubuh Jura melalui kontak fisik langsung. Jura cukup terkejut dan terlihat sedikit kesakitan. Dia seketika melepaskan genggaman pada pergelangan tangan Boruto. Boruto pun akhirnya berhasil terlepas dari Jura, tapi dia cukup kelelahan dan kesakitan karena dia terlihat terengah-engah. Melihat kondisi Boruto itu, Jura hanya tersenyum merendahkannya. Dia berkata, "Kelihatannya gerakanmu melambat ya, Otsutsuki Boruto. Daripada menembak asal-asalan dengan Bijudama, kelihatannya akan lebih cepat jika aku menghajarmu sampai mati." Mendengar itu, Boruto hanya terdiam, tapi dia terlihat seperti memikirkan sesuatu. Setelah itu beralih ke Konohamaru dan yang lainnya. Mereka sudah tiba di lokasi yang ditentukan oleh Boruto sebelumnya. Konohamaru berkata, "Kita sudah sampai. Ini tempat yang ditunjuk Boruto." Sementara Mitsuki masih keheranan. Dia bertanya, "Sebenarnya ada apa di sini?" Konohamaru menjawab, "Entahlah, jangan tanya padaku." Kembali ke pertarungan Jura dan Boruto. Jura mulai menyerang Boruto lagi, dan kali ini benar-benar menggunakan serangan fisik. Jura berhasil menghajar wajah Boruto dengan lututnya hingga Boruto terhempas. Tapi Jura tidak membiarkan Boruto menjauh. Dia langsung menangkap baju Boruto dan kemudian menghajar perut Boruto yang membuat Boruto jatuh terhempas dengan keras menghantam tanah. Seakan-akan tidak membiarkan Boruto bernafas, Jura langsung melepaskan Bijudamanya dari atas ke arah Boruto terjatuh. Ledakan besar pun terjadi di sana, tapi Boruto masih bisa menghindarinya dengan cara terbang melayang ke udara. Hanya saja, Jura langsung muncul di belakang Boruto dan melepaskan tinjunya. Beruntung saat itu Boruto masih sempat menarik Kusanaginya dan menahan tinju Jura itu. Tapi bentrokan itu membuat Kusanagi Boruto sedikit retak. Boruto pun terkejut melihatnya dan itu membuatnya lengah. Kelengahannya itu dimanfaatkan oleh Jura. Jura langsung menendang Boruto dengan sangat keras hingga Boruto terhempas jatuh ke tanah lagi. Tapi kali ini Boruto langsung kehilangan kesadarannya. Beralih ke tempat Eida yang masih menjalin komunikasi dengan Koji yang saat itu berada di markasnya. Eida berkata, "Kalau begini terus, Boruto akan benar-benar terbunuh. Cukup, aku tidak tahan melihatnya." Tapi saat itu Koji hanya terdiam. Dia tidak merespon Eida sama sekali. Dia hanya memegangi kepalanya seakan-akan sedang frustasi dengan situasi yang terjadi saat itu. Eida berkata, "Hei Koji, kau dengar tidak? Katakan sesuatu." Lalu Koji akhirnya berkata, "Eida, bisakah kau diam sebentar?" Setelah itu Koji seperti merasakan sesuatu. Dia berkata, "Muncul, ada pembaruan." Eida bertanya apa maksudnya. Kemudian Koji melihat cuplikan masa depan lagi melalui Shinjutsu Jippo miliknya. Kali ini beberapa cuplikan masa depan yang sudah diperbarui. Saat itu Koji melihat Inojin yang berada di gua yang terlihat seperti lokasi tempat Shinki menjadi pohon. Di sana terlihat juga seseorang mengenakan jaket yang kemungkinan adalah Shikadai. Lalu dia melihat Jura yang memegangi mata kanannya. Lalu ada Boruto yang terbaring dan seseorang berdiri di dekatnya. Lalu Koji pun melihat Himawari. Sementara Jura yang memegangi matanya terlihat menatap ke satu arah dengan tatapan tajam. Dengan ekspresi terkejut, Koji berkata, "Ini kan?" Lalu setelah melihat cuplikan masa depan itu, Koji menjadi lebih tenang dan dia kembali duduk dengan santai. Sementara Eida tidak mengerti apa yang terjadi. Dia berkata, "Hei, ada apa? Apa maksud ucapanmu tadi?" Setelah itu kembali lagi ke lokasi Boruto yang sedang tidak sadarkan diri. Jura pun kini sudah ada di dekatnya, melayang sambil menatap Boruto. Jura berkata, "Masih bernafas ya? Tubuhmu lebih tangguh dari yang kuduga. Otsutsuki memang hebat. Bahkan setelah kehilangan kesadaran, tanganmu masih tetap menggenggam pedang itu."
Kemudian Jura mulai terbang melayang ke atas menjauhi Boruto. Dia berkata, "Daya juangmu luar biasa, Otsutsuki Boruto. Sebagai penghormatan, aku akan melenyapkanmu dalam satu serangan." Lalu Jura mulai menyiapkan Bijudama dari mata Rinnegan kanannya yang akan ditembakkan langsung ke arah Boruto yang tidak sadarkan diri. Tapi sebelum Bijudama dilepaskan, tiba-tiba tongkat hitam menembus mata Rinnegan kanan Jura dari belakang kepalanya dan itu membatalkan Bijudamanya. Ternyata orang yang menusukkan tongkat hitam itu adalah Kawaki yang muncul dengan epiknya berdiri di punggung Jura sambil menggenggam tongkat hitamnya. Lalu Kawaki berkata, "Dasar monster, kalau hanya segini tidak fatal bagimu ya." Setelah itu beralih lagi ke Eida. Eida terkejut setelah melihat Kawaki datang ke lokasi pertempuran. Eida berkata, Kawaki?" Setelah itu Eida bertanya kepada Koji, "Apa maksudnya?" Kemudian kita melihat cuplikan masa depan lain yang Koji lihat sebelumnya. Di sana kita melihat Jura sudah kembali ke markas dengan kondisi mata kanan yang sudah pulih total. Lalu kita melihat Mamushi dan seseorang yang terlihat bagian kepala atasnya saja yang kemungkinan itu adalah Daemon. Lalu kita melihat Hidari juga sedang mengarahkan tangan kirinya ke depan seperti gerakan khas Uchiha saat menyentuh dahi orang yang mereka sayangi. Dan saat itu terlihat ada Sarada juga yang sedang mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Lalu terlihat jubah Boruto. Terlihat juga seseorang yang hanya diperlihatkan rambutnya saja dan itu sepertinya rambut Gaara. Lalu ada rambut yang terlihat seperti Shinki atau mungkin itu Konohamaru dan yang pasti ada Kawaki di sana. Lalu Koji berkata di dalam hatinya, "Pembaruan Jippo ini yang pertama kalinya dalam 6 hari sejak pembaruan terakhir. Kawaki ikut bertarung. Perkembangan ini tak pernah kulihat sebelumnya. Boruto, dalam beberapa hari ini, apa yang kau sampaikan pada Kawaki?" Setelah itu beralih lagi ke Konohamaru dan yang lainnya. Saat itu Mitsuki terlihat memperhatikan lokasi di sekelilingnya. Konohamaru menyadarinya. Dia langsung bertanya, "Mitsuki, ada apa?" Mitsuki menjawab, "Tidak, jangan-jangan alasan Boruto menunjuk tempat ini adalah karena dia menaruh potongan logam di suatu tempat." Konohamaru berkata, "Teknik berpindah ruang dan waktu ya." Setelah itu di tengah pembicaraan mereka, Delta muncul yang datang mencari mereka. Delta melayang di udara lalu berkata, Ada. Rupanya benar ada di sini. Konohamaru, Mitsuki, Sarada. Kelihatannya kalian bertiga baik-baik saja." Konohamaru dan Mitsuki pun menyadari kedatangan Delta. Mereka langsung menoleh dan memanggil Delta. Kemudian beralih lagi ke Kawaki. Jura berusaha untuk menyerang Kawaki dan melepaskan tongkat hitamnya. Tapi seketika tongkat hitam itu menghilang. Begitupun dengan Kawaki. Sepertinya saat itu Kawaki menyusutkan tubuhnya menggunakan Shinjutsu Sukuna Hikona. Lalu muncul lagi di belakang Jura dan langsung melemparkan beberapa tongkat hitam sekaligus ke tubuh Jura dan berhasil menembusnya. Tapi lagi, itu tidak berpengaruh kepada Jura. Jura justru langsung melepaskan Bijudamanya ke arah Kawaki. Tapi Kawaki kembali menyusutkan tubuhnya untuk menghindari serangan itu. Ledakan besar pun terjadi. Mendengar dan merasakan ada ledakan di sekitarnya, Boruto perlahan terlihat sadar. Lalu Kawaki mendarat di hadapan Boruto sambil berkata, "Oi saudara sialan, sampai kapan kau mau tidur?" Boruto berkata, "Cih, ini karena terlalu lama menunggumu dasar bodoh." Kemudian kita melihat Jura mulai mencabut tongkat hitam yang menusuk tubuhnya satu persatu sambil berkata, "Kawaki." Saat itu Jura merasakan ada keanehan dari Kawaki. Jura berkata di dalam hatinya, "Apa maksudnya ini? Kekuatan yang kurasakan darinya saat ini sangat jauh berbeda dengan dia yang sebelumnya." Kemudian setelah itu Kawaki sendiri mulai mengaktifkan karmanya sambil berkata, "Gertakkan gigimu dan bertahanlah Boruto. Jika kau sampai lepas kendali, saat itu juga kau akan kubunuh." Sementara Boruto mulai memegangi tangan kanannya karena merasakan karmanya mulai aktif juga akibat beresonansi dengan karma Kawaki. Tapi saat itu Boruto berkata, "Jangan khawatir, lakukan saja." Kemudian Jura mulai meluncur dan bersiap menyerang Kawaki. Sedangkan Kawaki sudah sepenuhnya mengaktifkan karmanya. Dia berkata kepada Jura, "Hei sialan, maju sini." Dan momen itu mengakhiri terjemahan resmi lengkap Boruto to Blue Vortex chapter 23. Sebelum berakhir ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, "Meski yang satu retak, yang lainnya akan terus menebas. Dua pedang yang membelah garis takdir." Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう。漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に